Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita dan hidup kita untuk kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Tuhan, dan biarlah hanya Engkau saja pribadi yang mengenal setiap hati kami. Kita akan pujikan bersama seperti rusa. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu, menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, dengan iman kita pujikan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada diaken yang melayani. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau sertai dalam kehidupan kami mulai pagi hingga malam hari ini. Dan kami bisa memuji memuliakan nama-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami saat ini mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami yakin kami semua diberkati oleh firman-Mu, dan kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, seluruh doa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Suko doanya, Tuhan memberkati. Selamat malam keluargaku semuanya, Shalom. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap selalu memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan hal-hal yang perlu saudara tanyakan. Langsung saja japri di WA saya kapan saja. Sehingga itu juga akan membantu saya untuk lebih spesifik sama-sama belajar dengan saudara dari pokok-pokok penting yang
memang harus diungkap. Karena hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan ada banyak hal ya yang terjadi dan tidak dapat ditutupi lagi. Ya, karena apa? Teknologi sosial media itu yang sedemikian ya, percepatannya kadang-kadang tanpa terkendali. Dan di sana ada banyak hal yang positif, yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang buruk ya yang turut menyertai sebagai tandingan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita terus setiap waktu koordinasi dengan saya selaku hamba Tuhan sebagai pendamping saudara selagi saya masih dikaruniai tugas hidup di dunia ini. Saya ingin terus mengabdikan seberapa jauh Tuhan percayakan kepada saya. Puji Tuhan. Dan malam ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama membuka Alkitab dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Diaken Indra Wijaya nanti akan membacakan 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Saya silakan. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Semua katakan amin. Ayat ini berkait dengan suatu persiapan suksesi untuk pelimpahan tongkat estafet kepemimpinan dari seorang Daud kepada putranya. Memang jalur di dalam kisah ini adalah seorang Salomo. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk melihat di sana bahwa prinsip-prinsip yang harus terjadi di dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan menengok berita dunia ya belakangan ini juga menghebohkan ya berkait dengan berbagai hal yang terjadi di Timur Tengah. Bukan urusan kita dan juga mungkin sebagian orang akan berkata terlalu jauh Pak, ya terlalu muluk-muluk gitu ya untuk kita sedikit menengok di sana. Tapi saya pikir juga bukan hal yang salah ketika berbagai macam peristiwa yang terjadi di Timur Tengah sana khususnya yang ada sangkut pautnya dengan suatu bangsa yang kalau sekarang ini menjadi satu bangsa yang selalu membuat kehebohan ya. Kehebohan di dalam banyak hal. Saya perlu disclaimer sedikit, kata heboh di pemikiran sekarang tentu tidak sama dengan pemahaman di masa lalu. Heboh itu adalah sesuatu yang berkonotasi hanya buruk saja. Tetapi pada era sekarang ini kata kehebohan-kehebohan itu ya meliputi hal-hal yang beragam ya. Jadi bukan cuman sekadar hal yang buruk. Ya tentu ini tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Ya kan? Ya sedikit untuk menarik satu pemikiran berkait dengan semua peristiwa yang terjadi terus-menerus ya di Timur Tengah. Kalau kaitannya dengan wilayah negeri perjanjian yang kotanya disebut Yerusalem dan itu sampai hari ini menjadi tempat harapan dari agama terutama orang Israel sendiri menganggap tempat perjanjian namanya Yerusalem. Suatu kota yang penuh shalom, sejahtera ya. Penuh shalom. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah gitu ya kita melihat sulit sekali itu bisa betul-betul perdamaian. Dari sejak puluhan tahun silam diusahakan perdamaian di sana. Kita semua doa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun peperangan itu merugikan dan menghancurkan semua pihak. Dan akan makan korban nyawa tentunya. Karena senjata itu kalau sudah jatuh, ya saudaraku, ya di suatu wilayah dia tidak milih. Ini tentara atau ini sipil. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana ini laki, perempuan,
orang dewasa atau anak-anak. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, itu sebabnya kita terus berdoa. Tapi apa yang terjadi di luar sana membawa kita sekiranya terus bertindak hati-hati dan memberi dorongan kepada kita untuk melangkah semua dengan bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kebijaksanaan yang paling utama adalah kebijaksanaan yang membawa kita tertuntun semakin mendekat kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya. Dan itu adalah kebijaksanaan yang paling tinggi. Apapun bentuk kebijaksanaan yang dituangkan, yang dieksplor, ya, diekspresikan oleh manusia, maka ketika tanya kebijaksanaan yang paling bijaksana yang mana, Pak Gembala? Maka jawabannya sangat sederhana. Adalah kebijaksanaan yang membawa kita mencari, ya, usaha, dalam arti usaha. Karena di dalam kekristenan bukan kita yang mencari untuk usaha mendapatkan, tapi Tuhan seperti sudah mencari kita, mendapatkan kita. Kita hanya diminta untuk merespon kepada Dia. Ya, kekristenan dalam hal ini saya harus tegaskan memang tidak sama dengan berbagai macam prinsip-prinsip yang lain, dan itu wajar. Hal yang tidak sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika suatu kepercayaan atau agama tertentu, keyakinannya, umpamanya kita terus mencari, berusaha mencari mendapatkan Tuhan. Ya, kita hormati. Ya, kita katakan baik, itu karena keyakinanmu demikian. Tapi dalam kekristenan, sampai semua peristiwa, proses yang sedang berjalan sesuai dengan kalender kekristenan. Di mana saat ini Yesus yang Natal, ya, kemudian mati, turun ke alam maut, bangkit, saudaraku. Dan kemudian menampakkan diri terus-menerus selama 40 hari sampai nanti, ya, saat, ya, kenaikannya disaksikan orang banyak. Intisarinya adalah bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang terlebih dulu, kata Yesus, mencari kamu. Ya, di sini. Kalau orang mau menganggap kami dalam kepercayaan kami punya keistimewaan begini, ya kita hormati, ya. Kita tidak usah mendebat, apalagi kita cari-cari persoalan yang diyakini orang lain. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus adalah memberi dorongan pengertian kepada kita bahwa puncak kebijaksanaan manusia itu adalah ketika di dalam segala situasi dan kondisi dia mau melekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, lebih-lebih dalam kekristenan Tuhan yang sudah mencari kita. Makanya kalau hari-hari ini, kapan hari saya sampaikan, nikmatilah dampak dari penampakannya. Atau Yesus yang menyatakan diri membawa dampak bagi setiap saudara. Sehingga apa? Meyakinkan kita. Kita tidak pernah sendirian. Setuju? Kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus. Amin. Yang selalu campur tangan. Yang selalu menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya nasihat dari sikap bijaksana dalam menanggapi semua pemberitaan, semua kenyataan. Tidak lain dan bukan. Kita harus bersikap untuk mencari Tuhan. Dalam pengertian merespon Tuhan. Nempel sama Dia. Dan belajar hidup bersungguh-sungguh. Berhati-hati. Maka tadi saya sampaikan. Ayo siapa yang di perjalanan masa liburan ini. Kalau sampai sempat tergelincir dalam kesalahan. Cepat datang pada Tuhan. Penyataan seperti ini hampir di setiap tahun ketika Tuhan mengingatkan saya. Sebelum dan selepas masa libur panjang. Saya katakan, tidak apa-apa. Orang mau liburan. Liburan kemana itu ya tidak usah mengada-ada. Tentu semampu kita, iya kan? Tapi kalau ada orang tanya, liburan itu penting Pak. Ya kalau memang orang menghendaki begitu,
It's okay. Ada orang yang kalau kami menjalankan ya keseharian kami itu, kami nikmati itu sebagai suatu hal yang sifatnya refreshing, Pak Gembala. Monggo juga ya. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipaksakan dan itu tidak penting karena ini tidak ada kaitan bagaimana kita. Yang penting kalau kita dapat merefresh, membuat suatu penyegaran di dalam berpikir. Kalau orang, kami melakukan ini semua dengan sukacita, monggo, senang. Contoh sederhana aja, di mana saja saya dituntun Tuhan berada, itu kalau ada kesempatan nyampaikan sesuatu, itu sesuatu yang enjoy buat saya. Ketika saya berkunjung, orang bercerita gitu ya, beberapa waktu lalu, tempat ini Pak kami sudah siapkan untuk menjadi tempat untuk nanti digunakan sebagai gereja, umpamanya begitu. Wah saya bilang, ayo kita doa semua di lokasi ini. Saya sampaikan, ini niat suci ketika seseorang itu mempunyai satu pemahaman, kenapa kok Tuhan memberkati lebih daripada yang biasanya. Di atas rata-rata Tuhan punya maksud yang baik. Ya, saya dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, saya menyampaikan itu. Kemudian kita doa. Waktu baru-baru ini dalam perjalanan saya berkunjung, ada seorang yang kemudian bersaksi bagaimana baru 2 tahun barangkali atau 1 tahun. Ya, dia yang semula hanya bertugas nganter istri dan anaknya saja ke gereja, tapi suatu hari oleh suatu perjalanan yang sedemikian, sampai kemudian dia mendapat satu perjumpaan, satu vision begitu ya, penglihatan. Saya dengar, kesaksian-kesaksian itu membawa saya semakin diteguhkan. Memang benar, Tuhan kita Yesus itu. Tapi pun demikian juga saya harus memberikan balancing dalam pemikiran saya, untuk kemudian saya sampaikan kepada orang, jangan sampai bertanya, kenapa Pak ada orang yang mendapat kesempatan perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui mimpi, melalui satu peristiwa tertentu. Ya, saudara saya katakan, oke, itu adalah haknya Tuhan, kalau memang demikian. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, itu bukan hal yang paling penting. Karena kepada Thomas, Yesus katakan apa? Masih ingat enggak? Setelah kamu melihat, bertemu aku, mencucukkan jarimu ini ke tanganku yang lubang paku, baru kamu percaya. Thomas, tetapi aku berkata terlebih bahagia. Ayo saudara yang ingat itu. Apa katanya Tuhan Yesus? Iya. Ya, saya walaupun tidak mendengar langsung suara saudara, tapi saya melihat ya mimik saudara mengekspresikan kalimat yang memang itu harus kita pegang dalam iman kekristenan kita. Ya, terlebih bahagia orang yang tidak melihat namun ya percaya. Tapi setiap kesaksian yang tujuannya adalah memuliakan Tuhan, saya dengar. Setelah itu saya memberikan peneguhan, penguatan, dan saya bilang ayo kita berdoa memuliakan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu jadi semacam antara pekerjaan, penugasan Tuhan dan hobi. Itu ya. Itu kalau bisa seperti itu. Nah, orang sekarang bicara bahwa itu Pak, suatu karya sesuai dengan passion yang ada di dalam dirinya. Ya. Nah, tapi sebetulnya ya kita harus belajar mengerjakan semua tugas yang kita imani itu dari Tuhan dengan penuh syukur, dengan sukacita. Dan ini adalah bagian dari tahapan kita terus merespon usaha pencarian Tuhan terhadap kita, ya kan? Di mana Tuhan sudah memberi anugerah, kita merespon dia. Nah, kita meresponnya dengan apa? Salah satunya dengan ini tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kalau saudara jadi tukang insinyur tertentu tapi tidak nyaman dengan tugas yang sesuai dengan bidang, ya kan? Bidang studi saudara. Nah, atau sebaliknya ada orang yang saya dibawa Tuhan
harus mengerjakan satu pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya, Pak, dengan disiplin ilmu yang saya tempuh sekian tahun yang lalu. Terus bagaimana yang kamu rasa? Saya enjoy saja, Pak. Wah, ya puji Tuhan. Ya, jadi tiap orang itu mempunyai pola pandang dan kiat-kiat yang satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Ketika kita harus memperjuangkan hidup, tiap orang beda-beda. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Satu contoh, orang yang mengalami proses hidup seperti yang saya alami dari berapa tahun terakhir ini. Bukan cuma saya, banyak orang mengalami. Tetapi ketika saya berdoa, berpikir, menjalani proses 1 tahun lebih, berjalan sampai 2 tahun. Saya bilang saya harus membuat satu sikap. Saya harus membuat langkah. Tentu saya mohon petunjuk Tuhan. Tentu saya mohon pimpinan Tuhan. Ya. Karena situasi kondisi tertentu berkait dengan penugasan dari Tuhan untuk hidup saya, maka saya harus melangkah. Tapi saya juga salut kepada orang-orang yang menjalani proses seperti saya, seperti berapa tahun terakhir itu, tapi mempunyai daya tahan untuk berpendirian. Enggak, saya akan menerusi seperti saya ada sekarang ini. Saya bilang, saya juga hormati. Nah inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wawasan, pandangan, pola hidup, maka sesuatu yang sifatnya itu berkait dengan kedirian, ya kedirian bukan kota Kediri maksudnya, kedirian berkait dengan hal yang sifatnya subjektif, itu tidak perlu harus dipaksakan kepada orang lain. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya harus memberikan pemikiran yang berimbang ini. Sehingga baik ini tadi gambaran dua sisi antara yang model saya dan model bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain yang mengambil sikap yang berbeda dengan saya, tentu saya hormati dan ya sebaliknya juga saya yakin orang yang melihat saya mengambil langkah, wah ini langkah berani umpamanya, langkah yang unik. Ya, saya meyakini bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesamaan berpikir dengan saya juga minimal bisa menerima. Ya, itu kenyataannya dan itu yang saya alami tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang penting adalah bagaimana saya mengambil sikap dan orang lain juga bersikap yang tidak sama dengan saya, tetapi intinya adalah merupakan arahan dari kebijaksanaan hidup yang seiring dengan rencana Tuhan. Yaitu kebijaksanaan tingkat tinggi ketika orang itu berpikir bagaimana hidupku dalam keadaanku ini dapat memuliakan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itu intinya. Olehnya saudara-saudara, dalam perjalanan pengalaman hidupnya seorang Daud, seperti yang kita baca ini dia memberikan nasihat ketika menjelang saat-saat suksesi pergantian kepemimpinan. Karena Daud tentunya sadar pada waktunya dia akan mangkat. Ya, ini rada baku ya istilah-istilah saya ini. Moga-moga kalau kesulitan ya coba buka Google. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi adalah istilah-istilah yang sebetulnya umum. Ketika menjelang mangkatnya dia memberikan arahan. Dan isi nasihatnya luar biasa ini ya saudara-saudara. Dan engkau anakku Salomo, kembali saya akan rilis. Iya ini nasihatnya. Karena dalam konteks perjanjian lama ya. Kenalah Allahnya ayahmu. Ya satu, kenalah. Makanya kekristenan yang menurut saya itu proporsional dengan tidak bermaksud ingin menganggap, oh ini tidak bagus, ini Kristennya. Apalagi saling menyesatkan, saya tidak cocok ya. Saya tidak sependapat seperti itu. Kalau saya mengatakan, oh ini pandangannya saya tidak sependapat, is okay ya. Tetapi saya menganggap kurang pas kalau orang itu saling menyesatkan. Sejauh imannya itu sungguh-sungguh bergantung kepada sosok
pribadi yang ajaib itu, yang adalah penjelmaan dari Sang Firman Allah. Tolong, namanya siapa saudaraku? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Maka kenapa harus mesti saling mengatakan sesat? Sekarang ini kalau saudara sempat ketemu dengan channel-channel YouTube yang sedang mengangkat tentang sejarahnya gereja, ya toh, sebelum ada kata Protestan, sebelum ada kata Katolik, sebelum ya itu adalah pengikut Yesus, adalah gereja Tuhan, jemaat Yesus Kristus dan lain sebagainya. Begitu berjalannya waktu, akhirnya muncul ya kelompok-kelompok, dan itu kewajaran. Kelompok berkait dengan suku bangsa tertentu. Di dalam suku itu ada kelompok-kelompok yang meyakini hal tertentu, sehingga di situ terjadi satu pergesekan. Nah, sejarah saling mengatakan kamu sesat itu sudah dari dulu, gitu loh. Sehingga kalau orang kembali kepada sejarah itu, ya ujung-ujungnya mumet. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Mumet, denominasi besar umpamanya. Udah saya tidak perlu mengungkap karena saya tidak mau kepancing sampai kepada satu kembelebetan ungkapan-ungkapan nanti bisa menimbulkan polemik ya. Saya pikir tidak perlu. Makanya sebetulnya di dalam kekristenan itu adalah yang penting bagaimana membawa kita dapat memiliki pengenalan yang jelas. Pengenalan yang jelas kepada siapa? Sosok yang maha dahsyat ini. Yang memang hakikatnya penguasa dunia itu menolak pengenalan kepada sosok yang dapat menyelesaikan urusan penting antara dunia ini dengan akhirat. Ya. Siapa kira-kira sosok ini? Saudara bisa sebutkan? Halo? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Ini yang bisa menyelesaikan. Penguasa dunia tidak suka. Makanya kita lihat di Perjanjian Lama digambarkan Musa diuber-uber sama Fir'aun ya dengan tentaranya. Nah, sebetulnya akan menghantar suatu kisah yang sesungguhnya, dan itu kisah selesai sudah. Tidak ada kisah-kisah lain yang dalam ya sejarah Alkitab itu, yaitu hadirnya Sang Kristus Natal itu, wah diuber habis-habisan. Iya kan? Herodes mau membantai. Sampai ya dia lakukan banyak anak-anak laki-laki yang usia 2 tahun ke bawah dibantai. Dengan harapan apa? Ya secara random ini kemungkinan Sang Natal, Sang Kristus Yesus ikut juga di situ. Tapi kita lihat ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak segitunya, ya, tidak segitunya. Semua di dalam kendali Sang Kristus ini. Ya, saya melihatnya begitu. Semua dalam kendalinya Dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka sebelum waktunya, tidak akan ada satupun yang berhasil. Tapi begitu sudah waktunya, sudah dipersiapkan, ya, jemaat Tuhan yang dipimpin oleh para rasul-rasul ini dulu. Walaupun rasul-rasulnya sendiri juga imannya itu masih pas-pasan, ya kan? Nah, dianggap ini sudah selesai. Waktunya. Untuk apa? Dia turun ke alam maut. Maka terjadilah penyalipan itu. Dan semuanya terukur. Di dalam penyalipan itu. Kalau kita sedikit flashback. Melihat bagaimana di jam 3 itu Yesus sudah mati. Yang lain belum, dipotong semua kakinya yang lain. Semua terukur. Kematian yang lebih awal itu menghindarkan pemotongan tulang. Yang di Paskah Perjanjian Lama menjelang Israel itu keluar dari negeri perbudakan itu, diperintahkan untuk memakan ya kambing domba dengan tidak boleh mematahkan sedikit pun tulang-tulangnya. Jadi rupanya dilengkapi dengan ilmu mutilasi ya untuk hewan, ya kan? Sehingga menghindarkan pemotongan tulang. Nah, mungkin orang Israel sendiri sebagai pelaku peristiwa tidak memahami itu. Tetapi justru di kemudian hari kita yang hidup sekarang 2000 tahun dari kenyataan peristiwa itu terjadi,
Alkitab memberikan kita, diizinkan untuk kita tahu. Oh alah gitu toh. Orang Israel tidak boleh mematahkan tulang kambing domba yang sedang dimakan dagingnya. Untuk apa? Untuk menunjuk kepada sosok eksistensi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Ya, sehingga walaupun sudah karut-marut, penuh dengan tanda luka-luka yang sangat-sangat membuat buruk keadaan. Tetapi tulang-tulang keberadaan anatominya utuh. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya ini luar biasa. Karena apa? Ini memang sosok yang dibawa dari dunia gaib, dari sorga, turun. Yaitu sebetulnya keberadaannya. Makanya saya selalu menekankan. Sementara banyak pandangan yang berpikir Yesus itu adalah Allah 100%, manusia 100%, Allah sejati, manusia sejati, dan beragam pandangan. Kemudian orang tanya, gimana sih Pak menurut Pak Gembala? Saya meyakini siapa Tuhan kita Yesus itu adalah seutuhnya penjelmaan Sang Firman yang datang dalam wujud. Terus mendefinisikannya gimana? Ya saya tidak mampu mendefinisikan. Nah gimana mendefinisikan itu sesuatu keajaiban? Itu bukan domain saya. Itu bukan kemampuan saya. Ini kalau saya mengatakan seperti itu. Ketika orang berpandangan, itu bodoh. Ya, monggo, ya kan? Nah karena nanti ketika mengungkapkan, oh enggak, Yesus itu adalah 100% ilahi. Ya, 100% ilahi. Dalam sejarah juga sudah pernah. Yang demikian dinyatakan ini sesat. Loh coba, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya kan? Nah kalau gitu gimana? Ngapain pusing? Jawabannya sangat sederhana. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Nah sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1, iya kan? Yohanes 1 ayat yang ke-12, maka firman itu telah menjadi manusia. Menjadi. Ya, saudaraku, menjadi manusia siapa? Manusia Yesus ini, wujudnya ini. Makanya Yesus disebut anak Allah, juga disebut anak manusia dengan huruf yang besar. Itu tidak harus memaksa kita membuat definisi. Oh bahwa dia ini juga manusia, dia ini juga Allah itu. Lah nanti ujung-ujungnya kebingungan kan. Ketika di atas salib berteriak Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, lantas ya sebagian orang berpikir bahwa ini adalah manusia Yesus sejati ditinggalkan Allah. Dan yang lain akan berpikir, memberikan respon balik. Kalau begitu, ada suatu waktu bahwa Yesus tanpa Allah. Bisa nangkep saudara? Saya minta sedikit respon saja bahwa ini ungkapan-ungkapan ini saudara bisa menangkapnya ya. Tapi kita terus berpikir, oh Tuhan memang kasih akal budi yang dipulihkan. Ya gitu ya, rekan sekerjaku, Pak Pendeta Ishak ya. Ini pemikiran-pemikiran sederhana tapi terus kita berpikir. Kita tidak boleh terus kemudian saya mau mengikuti ini, yang ini. Saya mau mengikuti yang ini. Karena sejarah gitu. Nah, Tuhan memberi pengertian. Kemudian Yohanes kembali bicara di dalam perjanjian baru dalam suratan Yohanes itu bahwa dialah firman hidup. Loh kan jelas sudah firman hidup. Yang bisa ku lihat, bisa ku dengar, bisa ku raba. Yohanes. Dia mengungkapkan Yesus itu firman hidup. Ya. Kemudian nanti pada Paulus dia menyebut Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Lu kan jelas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tanpa membuat definisi Yesus itu gini, gitu dan sebagainya. Nanti Tuhan Yesus ini mengatakan ini. Waktu makan di depan murid-muridnya sudah dia bangkit. Yang dia katakan apa? Saudaraku yang kasih Tuhan. Lihat ini, aku bukan hantu ya. Hantu tidak ada tulang, daging. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau gitu Tuhan Yesus yang bangkit itu dia mempunyai tulang dan daging. Oh iya,
Kenyataannya itu utuh. Tetapi masalahnya yang perlu kita lihat di sini, ini bukan tulang dan daging yang sama dengan kita. Gitu loh. Nah, tulang dan daging yang tidak sama dengan kita itu buktinya apa? Kalau tulang dan daging kita dikubur, nggak usah nunggu mati, dikubur hidup-hidup, akhirnya mati kan? Ini ada pemberitaan ini, orang-orang sadis. Ada orang yang membunuh pasangannya sendiri, dikubur di dapur, ada yang dikubur di mana. Ya, ini orang-orang sadis. Dijauhkan kiranya ya dari kehidupan orang-orang yang masuk dalam rencana penyelamatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita sedang bicara. Orang hidup, dikubur hidup-hidup. Akhirnya apa saudaraku? Mati. Orang dibunuh mati, dikubur. Ya pasti mati sudah, ya kan? Tapi orang hidup, dikubur hidup-hidup. Apa endingnya? Mati juga. Dan kalau namanya mati, ya sudah. Ada yang disinyalir itu proses pembunuhannya tahun 2017 yang diketemukan sudah sisa tulang-tulang ya. Ya kita ikut prihatin dalam hal ini. Tapi Tuhan Yesus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu loh, itu yang saya selalu ingat ayat 31. Tolong Pak Indra, bacakan dikit ini. Belum nanti kita masuk ke aplikasi. Ini saya kalau sudah masuk ke pengenalan itu rasanya pingin gitu. Harapan saya itu anak-anak Tuhan itu paham. Kalau saya kenal dia, ya kita itu paham. Apa? Kapasitasnya Yesus itu loh. Yang membuat kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu kita berlebihan mikir itu sampai botak gitu loh. Ya tiwas botak juga tidak selesai. Kalau kita tidak ada tempat persandaran yang mumpuni gitu loh. Dan siapa yang sanggup itu? Yesus. Silakan anakku Indra. Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Coba lihat ini. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Daging apa ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba. Orang dibunuh mati, dikubur. Mati, ya kan? Orang hidup dikubur hidup-hidup. Apa? Mati. Nah sekarang ini Tuhan Yesus nih loh. Ditaruh dalam kubur, ditutup batu, tidak keluar lagi. Gitu. Apa yang terjadi? Dia turun ke maut. Keluarnya dari maut. Makanya waktu batu kubur dibuka, kosong sudah gitu. Nah jadi apa? Saya tidak ingin membuat definisi yang macam-macam ini. Ya kalau wujudnya Yesus ini ngomong, ada daging, ada tulang. Nah sekarang diteguhkan ini, Kisah Rasul ini, bahwa dagingnya itu tidak bisa ya rusak. Ya, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena dagingnya spesial. Nah keberadaannya inilah, kita ngomong keberadaan aja supaya nggak panjang-panjang. Itu yang ditulis di dalam Ibrani pasal 10. Nah, pasal 10 itu hampir separuh itu bicara tentang eksistensi atau keberadaan ya. Keberadaan Sang Kristus Yesus. Yang di ayat 5 itu dikatakan, aku datang tidak diperlukan lagi korban persembahan, maksudnya itu hewan ternak seperti di perjanjian lama, sebab telah tersedia tubuh bagiku. Nah, sekarang kalau kita mau ngomong dari sisi ajaib, peristiwa Gunung Muria, ya, peristiwa Gunung Muria itu apa? Ya kan? Ketika Tuhan melarang Abraham, jangan bunuh anakmu Ishak. Dia noleh, di sebelahnya sudah tersedia seekor ya domba jantan di situ yang memang layak dipersembahkan. Pertanyaannya siapa yang menyediakan itu? Iya kan? Nah, gitu loh. Jadi saudara-saudara, kemudian diteguhkan oleh Yohanes Pembaptis yang berseru, lihat dialah anak domba Allah. Nah, maka ketika orang Kristen memiliki pengenalan seperti yang diserukan oleh Raja Daud kepada anaknya Soleman ini akan menghantar kekristenan kita dapat menikmati setiap apa yang dijanjikan dan yang disediakan oleh Allah buat kita semua. Yang percaya katakan amin itu. Haleluya, puji Tuhan. Iya, oke dah. Kita akan maju lagi saja, Tawarik 28 ayat 9 tadi.
Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Nah, kalau sudah kenal, ibadahnya tulus kayak Anda semua ini, kayak sampean ini. Gitu loh. Jadi saya bangga terus terang aja ya kepada pengembalaan yang Tuhan percayakan pada orang-orang yang punya ketekunan, bahkan kawan-kawan sekerja, bahkan anak-anak Tuhan yang tinggal jauh di Papua ini saya lihat ya, yang domisili di Jakarta pun sudah bergereja ya, di sana pun terus ya bergabung. Karena apa? Belajar semakin mengerti ibadah dengan penuh kerinduan. Iya, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Sumatera wilayah manapun ini ada di antara beberapa saudara. Ya, ada kerinduan untuk ibadah. Ibadahnya enggak main paksa. Bukan menganggap ibadah kewajiban. Ya, ingat ya, ibadah bukan kewajiban tapi apa? Kebutuhan. Aku butuh ibadah, aku butuh nempel sama Tuhan. Nah, itu kebijaksanaan tingkat tinggi itu gitu. Sekarang ini kita besok kalau saudara bisa melaksanakan puasa silakan. Tapi minimal sudah bisa ibadah jam 11:15. Ya, dimungkinkan saudara dikasih waktu bisa mempersembahkan jam istirahat saudara hadir onsite silakan di gereja. Ya, sambil saudara juga mendoakan proses pembangunan, tolong Tuhan, campur tanganlah. Saudara yang online pun juga ya, sediakan waktu istirahat saudara untuk apa? Aku butuh ketemu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kita mendengar berita yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, di belahan bumi di sana situ terjadi ada bencana dan sebagainya, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebetulnya berada dalam posisi kerentanan yang sama, rentan, sama-sama rentan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, filsafat Jawa bicara tentang makna kehidupan itu, wong urip ngono nek enggak awan ya bengi. Ya, cuman sebatas itu. Kita saat ini masih bisa interaksi ibadah secara online begini. Besok bagaimana? Tidak ada yang tahu. Setelah ini apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Kita itu sama-sama rentan. Makanya kalau kita tidak bersikap hati-hati, membangun pengenalan yang sungguh-sungguh, kemudian memberi dorongan ibadah, itu apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, hati kita terus terangkat nempel dengan Dia. Kemudian dikatakan apa di sana? Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, perhatikan baik-baik saudaraku yang kasih Tuhan, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Dan ini sangat sederhana, disingkat kalau dalam perjanjian baru, ditinggal Tuhan selamanya ini adalah orang yang sudah sampai pada tingkat menghujat Roh Kudus. Ya, sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah dipenuhi Roh, ya, dengan kesadaran penuh dia melawan Roh Allah, kemudian beralih kepada roh-roh kegelapan, roh-roh yang lain. Itulah penghujatan, ya, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan akan terus perhatikan. Kita buka Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Saudaraku, ini dalam perspektif perjanjian baru, nasihat Daud kepada Salomo. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan, ya, kita lihat di situ komplit banget ayat-ayat ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ, harapan dari seorang hamba Tuhan, Paulus dan juga kami, semua rekan-rekan sekerja, para pelayan Tuhan yang ada di dalam ibadah ini, tentu sama, mengharapkan agar apa? Setiap kita mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itulah intisari nasihat Daud kepada anaknya Salomo, calon pengganti sebagai Raja Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan seterusnya. Dan yang ketiga, jika demikian, dan ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi orang yang memiliki pengenalan, ayat 11 ya, memiliki pengenalan, ya, bersungguh-sungguh, bergantung kepada Dia, saudaraku, memiliki pengertian yang jelas tentang pengenalan imannya, maka ada jaminan di sini, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Bukan kekuatan dari hal-hal yang ecek-ecek, ya, bukan, oh kamu harus punya pagar hidup ya, kamu harus disarati begini, sarati begitu, gitu ya. Saudara, kita semua terima nasihat begitu dulu. Sebagian dari orang-orang tua kita, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di sini dikatakan jaminannya adalah dikuatkan dengan segala kekuatan oleh apa, saudaraku? Iya, kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya apa? Memiliki daya tahan dalam menghadapi segala keadaan. Begitu. Makanya ketika semua aman, damai, sejahtera, kita kuat dalam Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita harus menghadapi situasi kondisi ya yang tidak mengenakkan, menyesakkan, puji Tuhan, kita juga tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini baru Kristen sejati. Kalau Kristen hanya pikirannya itu ya mengharapkan mujizat-mujizat yang serba enak, nanti justru kita tidak memiliki kesadaran bahwa kita itu memang harus disiapkan. Hidup mengikuti kehendak Tuhan bukan kalau keinginan kita dikabulkan saja. Tapi ketika kita menghadapi hal yang sebaliknya, mulai kita bisa berpikir lain. Nah, Tuhan tidak berharap begitu. Kekristenan yang membuat 2000 tahun lalu dilahirkan sampai hari ini eksis dan tumbuh kembang di seluruh muka bumi adalah kekristenan sejati yang memiliki daya tahan dalam menghadapi suka dan duka. Yang setuju katakan amin. Angkat jempol saudara, katakan haleluya. Puji Tuhan. Nah itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah isi pemberitaan saya. Memang terus terang saja, ada ya segelintir orang yang kadang tidak menyukai prinsip-prinsip yang saya sampaikan karena terlalu biasa bahwa di tempat pengajaran yang dia diajar adalah seolah-olah selalu cocok dengan yang menjadi keinginan kita itu terpenuhi. Nah, saya katakan, banyak kali Tuhan memenuhi, yes, betul. Tetapi kadang waktu Tuhan ingin membawa kita tumbuh dewasa, ketika kita harus menghadapi guncangan-guncangan. Dan kita harus sportif. Kata-kata itu membuat segelintir orang terus kemudian dia tidak setuju, saya tidak sepakat. Ya saya bilang ya wajar-wajar saja, silakan. Ya. Tetapi inilah fakta kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah nyanyian yang masih saya ingat itu dinyanyikan oleh tokoh-tokoh penyanyi rohani yang menyatakan bahwa tidak ada janji hidup ini hanya menyenangkan saja. Tetapi janji yang pasti adalah dalam semua keadaan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Itu sebuah lagu himne ya. Himne yang begitu luar biasa maknanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara coba belajar untuk betul-betul ya menghayati prinsip-prinsip ini. Satu contoh, pengalaman sudah kita lewati sempat terjadi. 2 tahun, nyaris 3 tahun. Kalau Tuhan mau mengglobalkan sesuatu, namanya virus yang tidak terlihat kasat mata aja, ya mengguncangkan dunia. Coba, saudara-saudara dikasih Tuhan. Di dalam dunia yang sama, beragam orang Kristen yang beriman. Tetapi masing-masing, ya satu,
akan sampai kepada satu ending perjalanan sementara ini sesuai dengan maksud Tuhan dan sesuai dengan bagaimana cara dia membangun daya tahan. Sementara ada orang yang kemudian ya dia hanyut. Dia merasa tidak mampu, tidak sanggup dan tanpa sadar menganggap Tuhan tidak sanggup campur tangan atas hidupnya. Sehingga kita mendengar pemberitaan ketika masa orang tidak bisa bekerja secara wajar, yang harus di kantor, di tempat kerjaan, di proyeknya, di tempat usahanya, dia harus dipaksa kerja di rumah, yang oleh perusahaan tertentu, puji Tuhan, masih mendapat upah yang memadai sekalipun. Tapi justru yang kita dengar terjadi apa? Banyak perceraian, banyak keributan, banyak masalah. Ya, selain kematian. Kalau untuk urusan kematian itu sudah. Itu selalu saya katakan, berarti orang beriman ketika mati itu berarti sedang menerima mandat tugas karya yang hebat di sorga. Dan tugasnya di sini selesai. Dan kita harus memandangnya seperti itu. Kita yang masih harus berjuang di sini. Minta tuntunan hikmat Tuhan. Untuk kita melangkah jangan salah. Supaya kita bisa memiliki daya tahan di dalam menghadapi segala sesuatu. Ingat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita yakini dan memang benar dunia saksikan adalah Yesus yang mati tapi bangkit dan hidup sampai selamanya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Mazmur pasal 18. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, tubuh pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Nah inilah saudara pengalaman pribadi seorang ayah, seorang penggembala kambing, seorang yang menikmati rancangan rencana Tuhan, seorang yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tapi seorang yang pernah juga di dalam catatan riwayat hidupnya sempat berlaku salah dan harus menanggung derita oleh karena merasa sesak akibat pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi itu menghantar dia bertobat. Kemudian dia minta ampun ketika dihadapkan dengan nabi yang memberikan teguran. Diminta memilih, mana yang kamu pilih? Ajaran dari Tuhan. Dan seorang yang berjabatan raja ini berkata, aku memang layak untuk dihukum. Aku mohon belas kasihan dari Tuhan. Dan dia bertobat, hidupnya diangkat dalam perjalanannya. Memang penuh dengan liku-liku. Banyak peperangan, tantangan hidup yang dijalani. Orang yang pernah dibantu, ditolong, selalu diuntungkan pun membalas niat buruk. Tidak membunuh seorang ini. Dan itu bahkan bukan orang jauh. Itu adalah mertuanya sendiri yang bernama Saul. Bahkan dalam perjalanan mengalami suatu kepahitan. Ketika anak-anak dari raja ini coba berusaha untuk membuat perlawanan kepada orang tuanya. Tetapi selalu dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan dalam pengalaman perjalanan hidupnya menghantarkan sampai lanjut usia, menyelesaikan tugas yang dipercayakan di dalam dunia ini. Dan sampai akhirnya mangkat menjadi catatan sejarah bahwa adalah mangkatnya seorang raja yang takut dan hormat akan Tuhan. Dan saat-saat sebelum itu terjadi, dia memberikan nasihat-nasihat kepada putranya yang bernama Salomo. Dan ini dilakukan tentu kita tahu oleh seorang Daud yang punya pengalaman bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya mari ibu bapak dan saudara-saudaraku semua yang digelari sebagai orang tua, milikilah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Sehingga ketika usia kita semakin berlanjut, kita dapat meninggalkan warisan keberimanan sungguh-sungguh kepada anak keturunan kita. Generasi yang dipercayakan Tuhan sebagai pelanjut dari perjalanan kita di dalam dunia ini. Jangan jadi orang tua, semakin tua tidak jelas hidupnya, semakin tua kabur imannya, semakin tua tidak lagi mendapatkan penglihatan rohani. Contoh buruk yang pernah terjadi dialami oleh seorang yang bernama
Imam Eli, iya kan? Imam Eli, di mana seorang Samuel sempat belajar dalam didikannya seorang Eli. Tetapi di masa tuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Eli ya sudah tidak lagi berdaya, tidak memiliki lagi kemampuan rohani yang baik. Dan itu tercatat sehingga apa yang terjadi? Keluarga besar Eli semuanya porak-poranda. Dan dijauhkan kiranya. Saya berdoa, kiranya setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang terus memiliki kesadaran untuk bersandar kepada Tuhan kita. Ya, lepas daripada kaitan kita ini, wah ini kaitannya apa Pak kalau saya? Ya, saya, saudara, sama. Memberikan warisan keberimanan. Ingat ya, kalau bisa ninggalkan sesuatu hal yang sifatnya materi baik. Tidak masalah, bagus. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan itu juga salah satu janji Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang yang, Pak, kami sudah di usia ini kami tidak bisa berbuat banyak. Oh, enggak masalah. Ya, tapi tolong berikan warisan keberimanan sederhana tapi nyata dalam hidup ini. Jangan sampai ya, kemudian kita menyandang satu ungkapan seperti ungkapan ya ketopraan gitu. Ada kalimat wis tuo, tuas, brabas, kakean ampas, dilungkas, bablas. Tidak semua ngerti, saya paham. Karena ini adalah kearifan lokal. Tetapi intinya adalah jangan jadi orang tua. Tuas itu tidak bermanfaat. Brabas, kakean ampas. Ya, saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya, hidup yang mencari hal yang tidak jelas. Dan kalau sebentar lagi bablas, ya wes bablas angine. Nah, artinya apa? Hidup tidak menghasilkan guna apa-apa. Ya, dijauhkan kiranya. Yuk kita doa. Ya, Pak, itu batas usia seberapa? Ya, nek sampean wis memang dianugerahi anak, berarti sampean itu wong tua. Iya kan? Berarti Anda itu orang tua. Harus sudah mulai sekarang berpikir. Kayak doa penyerahan anak yang selalu saya kumandangkan. Tuhan, kiranya Engkau menuntun, mengurapi kedua orang tua ini untuk mampu menuntun, membawa berangkat besar anak-anaknya di dalam kemuliaan-Mu dengan nasihat firman dan teladan hidup. Itu yang selalu saya sampaikan. Agar semua orang beriman menikmati keberkatan yang dari Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Kita akan berjumpa lagi di dalam pelayanan ibadah. Besok onset dan online, Jumat siang menyembah Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini untuk berkat Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati berkat penguatan seolah kami sedang mengisi lampu kehidupan kami dengan minyak-Mu. Agar dengan demikian kami terus menyala. Sampai saatnya lampu hidup kami dipindahkan di dalam kerajaan sorga. Dan di sana kami akan menikmati terang yang sempurna. Karena kami berada di dalam kerajaan terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Setelah melewati masa libur anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tuntun mereka. Dan jika ada sekiranya yang berbuat kekeliruan kesalahan, biar melalui arahan firman ini membawa setiap kami bebenah di hadapan Tuhan. Agar hidup kami terus berkenan. Kami terus melekat dengan Tuhan. Karena itu adalah ekspresi dari kebijaksanaan hidup tingkat tinggi sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti nasihat Daud kepada Sulaiman Salomo. Supaya Salomo dapat di dalam perjalanan berikutnya dalam tuntunan Allah. Maka tidak lain dan bukan Salomo dan kami semua anak-anak Tuhan terlebih mau melekat kepada Tuhan dan belajar hidup berkenan. Jika kami salah, Tuhan ingatkan kami, tegur kami, tunjukkan kami, celikkan kami, agar tidak terus berjalan di dalam kesalahan. Namun jika ada orang-orang yang keras kepala, semua hamba serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Kau kembalikan kami semua pada aktivitas normal. Setelah masa libur, Tuhan tuntun kami. Maka di dalam semua aktivitas kami yang ada sekarang dan selanjutnya, Tuhan memberkati. Secara khusus hamba doakan untuk beberapa anak rohani kami.
baik hambamu, Evangelis Carlia. Tuhan memberkati di hari ulang tahunnya hari ini. Juga anak kami, Bastian, di Makassar, Tuhan, Engkau memberkati di hari ulang tahunnya. Dan anak-anakmu yang lain, yang tidak tersebutkan oleh kami, tetapi tentu Tuhan tahu, diberkati, sehat, banyak bahagia, dan kalau panjang umur Tuhan beri hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua di dalam berkat Tuhan. Pelayanan yang ada di online ataupun yang ada di studio pastori ini, semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Bersama tangan kami terangkat untuk mendoakan Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Indonesia, bangsa negara kami, Tuhan tolong. Kiranya jika saat ini sedang terjadi satu bencana alam di wilayah Manado, Tuhan, kiranya Engkau teguhkan umat-Mu di sana. Khususnya secara khusus kami doakan untuk Bu Hegi sekeluarga, hamba-hambamu umat Tuhan, agar setiap mereka terus mendongak dan bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah jauh. Situasi kondisi bisa berubah, tapi Yesus Tuhanku, Engkau tidak pernah berubah. Sekarang dan selalu tidak pernah berubah. Engkau andalan dan sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah Allahku sekarang sampai selamanya. Dan berkat Yesus, kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhanku Yesus datang kembali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku.